Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membahas berita di dunia cryptocurrency dan prediksi harganya ya. Buat yang baru nonton video ini, jangan lupa buat subscribe dulu biar kita makin kenal guys ya. Dan buat semuanya jangan lupa like-nya, oke cuy? Oke, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang SEN token dan ORBS token yang kemarin tanggal 6 April di listing ya di Indodax. Jadi SEN ini adalah token utilitas yang digunakan di seluruh ekosistem Sandbox sebagai dasar transaksi dan interaksi. SEN adalah token utilitas ERC20 yang dibangun di atas blockchain Ethereum guys ya. Dan di CoinMarketCap peringkatnya kemarin itu 131. Dan untuk ORBS itu ada di peringkat 126. Untuk supply-nya SEN ada 3 miliar dan ORBS ada sekitar 10 miliar. Jadi kelihatannya kalau dari supply lebih banyak ORBS ya. Tapi kalau dari perbandingan harga mungkin lebih murah ORBS. Kalau dari harganya dan rankingnya untuk ORBS ini turun ya ke 149an ya rankingnya ya. Dan awalnya kan tadi 126 ya, ini ke 149, lumayan turun ranknya. Sedangkan untuk SEN juga sama, lagi turun dan ranknya juga sama, turun juga 144. Yang awalnya tadi waktu dirilis di Indodax kan 131 ya. Harganya kalau lihat jangka panjang nih naik ya. Dari awal itu di bulan Agustus rilisnya, kemudian kalau kita lihat mulai Februari itu naik drastis sampai bulan sekarang ya, April, walaupun agak turun sekarang. Oke, ini adalah tampilan dari websitenya Sandbox ya. The Sandbox, play, create, own, and govern a virtual world made by players. Jadi di sini kita bisa bikin, bisa main, bisa miliki, atau kita bisa perintah virtual world ya, atau game atau dunia digital yang mana ini kita bisa buat sendiri cuy ya. Dan di websitenya ini udah ada game experience atau contoh-contoh gamenya ya, seperti 3D Print Your Life atau Mushroom, Dead Throne. Banyak sih, ada sekitar berapa nih, 8 game. Dan di game nih 3D Print Your Life ini kayaknya kayak simulator gitu ya, ngeprint, bikin 3D print gitu. Terus Mushroom Mania lucu sih, lumayan. Ada juga yang keren ya kayak Dead Throne gitu, Viking Lord, kayaknya bakal keren nih. Tapi ini masih pre-register ya, jadi kalian kalau mau coba silahkan. Kemudian ada NFT, non-fungible token are virtual tokens minted on blockchain for digital scarcity, security, and authenticity. They are unique, indivisible, and non-interchangeable, allowing to digital ownership of in-game assets. Jadi NFT ini seperti yang kita tahu lah ya, adalah virtual token yang bisa dicetak di blockchain supaya untuk kelangkaan, keamanan, dan autentikasi ya. Yang mana NFT ini unik, tidak dapat dibagi-bagi dan non-interchangeable atau tidak dapat ditukarkan. Tapi nanti untuk di Sandbox ini NFT-nya ada 2 ya, ada ERC721 dan ERC1155. Yang mana nah ini seperti ERC721 nanti dipakai buat ngebikin NFT untuk landnya ya, atau lahan atau tanah gitulah ya. Jadi ada dua bentuk nanti, ada land dan aset. Sedangkan aset pakai ERC1155. Nah, kenapa untuk aset ini pakai ERC1155 itu dikarenakan aset ini kan seperti traktor gitu ya, contohnya traktor, pohon, pokoknya yang di atas landnya itu, di atas lahan itu adalah assets. Nah,
aset itu kan misalnya traktor warnanya ada yang skinnya ada warna hitam, ada warna oranye, nanti ada skin lagi warna macem-macem lain ya kan, dalam bentuk traktor itu yang sama. Makanya itu pakai IRC 1155 karena IRC 1155 ini punya kelebihan, salah satunya itu seperti ketika kita membuat smart contract, nanti dalam satu smart contract itu bisa banyak paketnya ya, paket data yang bisa diisi gitulah intinya, daripada IRC 721. Tapi kalau IRC 721 itu setahu saya kelebihannya di interoperabilitasnya lebih tinggi ya daripada IRC 1155. Dan intinya lagi, alasan developer make IRC 1155 buat digital asetnya ini adalah karena supaya lebih murah lah ya intinya fee-nya, karena itu tadi dalam satu smart contract itu bisa diisi banyak paket, diisi banyak data, yang mana banyak datanya ini adalah berupa skin, berupa bentuk-bentuk macam-macam aset ya. Kenapa Sen? Jadi nanti token Sen itu adalah main utility token yang membuat kita bisa membeli dan menjual land dan aset di game ini, di game Sandbox Metaverse ini guys ya. Jadi kalau misalnya mau semakin banyak semakin banyak demand dari land dan asetnya, misalnya ada yang mau beli aset skin gitu ya, nanti otomatis harganya makin naik. Nah, contohnya di sini ya, di NFT marketplace dari game ini ya. Di sini misalnya total kan ada 4.700-an aset dan harga satu aset firewall misalnya 7,35 sen. Kalau misalnya banyak yang beli kan otomatis secara teori harusnya demand-nya meningkat dan harga dari koin atau token Sen itu juga akan naik gitu ya. Seperti tadi ya kita bisa lihat di grafik, secara jangka panjang harganya naik ya. Mungkin itu dikarenakan semakin dari awal, dari Agustus itu sampai saat ini makin banyak yang beli gitu loh. Oke, jadi ini adalah salah satu penerapan dari IRC 1155 ya. Kita bisa lihat ada Firewolf dan Zombie Wolf. Secara bentuk kan mirip, tapi secara skinnya lain ya. Mungkin itulah tujuan dari IRC 1155, supaya bisa membuat banyak skin yang bervariasi dengan bentuk yang sama. Nah, selain itu di blockchainnya Sandbox juga kita sebagai player gitu ya, bisa juga bikin gamenya gitu loh. Jadi nggak cuma developer aja yang bisa bikin, dengan cara mendownload toolboxnya ya. Dan di sini gampang banget, nggak usah pakai coding yang ribet-ribet ya. Jadi kayaknya udah disediakan semua. Misalnya kita mau bikin tangan gitu ya, tangannya naga atau matanya mau terang atau mau ada efek seperti kilat gitu ya, itu bisa aja pastinya. Di sini juga ada settingannya kayak kamera templates-nya atau avatar control atau geraknya dari avatar kalian, terus juga cara untuk berantemnya gimana nih, cara berantemnya mau model apa, pakai pedang kah atau pakai senjata jarak jauh mungkin ya. Jadi semua bisa membuat 3D games gratis, nggak butuh coding. Dan kalian tentu aja bisa dapat keuntungan ya, dan mendapat token Sen. Selain itu juga ada Fox Edit Beta, create your own voxel model, rig them and animate them in no time. Jadi Fox Edit ini fungsinya itu untuk mengekspor aset yang kalian udah bikin menuju ke NFT marketplace-nya supaya bisa kalian jual gitu ya assets-nya. Dan terakhir ada avatar ya, yang mana kelihatannya avatar ini bakal jadi kayak hero gitu ya, hero kita sehari-hari di game ini ya. Dan sini juga bisa dirubah-rubah nih stylenya atau penampilannya ya, mulai dari topi, rambut, pakaian gitu ya.
Dan juga kita bisa bersosialisasi secara digital nih sama teman-teman ya, sama teman-teman kita. Bisa seru-seruan. Mungkin nanti ada motion, kayak motion apa Gangnam Style, terus kita video kita Gangnam Style bareng atau apa gitu ya. Seru nih. Avatarnya ada macam-macam, ada kayak Profesor Botak, ada apa tree atau pohon, orang bentuk pohon kayak gini ya, apalah nggak tahu. Terus ada juga kayak ya macam-macam lah, dan mungkin avatarnya juga nih kita bisa bikin sendiri ya, kayak apa nggak tahu juga nanti ke depannya. Terus pakai weaponnya ada pedang, terus ada macam-macam. Socialize into the virtual world, meet and interact, ya kan, kita bisa ketemuan dan berinteraksi dengan ribuan user yang berbeda-beda sedunia. Jadi ini kayak cocok banget ya buat zaman sekarang dimana pandemi kayak gini kan, yang mana itu mempersulit kita untuk keep in touch ya sama teman-teman. Jadi dengan adanya game ini mungkin kita secara virtual lebih merasakan lagi ya, nggak cuma lewat Zoom gitu atau Google Meet gitu ya. Dengan cara ini virtual kita seperti gerak gitu loh di dalam game tersebut. Dan kita lihat di sini LAN-nya ya, itu ada yang beli, ada Atari, ada Tesla, ada Binance, CoinMarketCap, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya lah ya. Dan bahkan yang terbaru ini ada dari Avenged Sevenfold juga beli LAN ya. Jadi kelihatannya ini gamenya itu nggak cuma permainan kayak main roller coaster atau apa gitu ya, tapi bisa juga dimungkinkan untuk konser mungkin ya. Jadi kita tuh seperti misalnya kita masuk LAN-nya Avenged Sevenfold. Nah di situ mungkin kita nonton konsernya Avenged Sevenfold itu sendiri gitu loh guys. Pas kalian lagi nonton konser ya kan, terus kalian ketemu seseorang gitu kan, terus kalian ajak chat, kalian ajak ngobrol gitu kan, ternyata lama-lama jadi partner bisnis, maksudnya yang positif gitu loh. Jadi partner bisnis atau ya terserah lah ya, kalian yang tahu selanjutnya. Kan seru gitu loh. Jadi itu dimungkinkan menurut saya, apalagi kan ada motion atau ada fitur-fitur chatting atau bahkan fitur ngobrol gitu ya, fitur voice chat gitu ya. Itu bakal seru banget sih menurut saya guys. Gimana? Asik nggak? Coba menurut kalian gimana sih? Komen coba di bawah guys ya. Oke, selanjutnya di white papernya kita bisa lihat untuk pendapatan dan cara menggunakan sen-nya ini ya. Misalnya di tahun pertama untuk players bakal mendapatkan sen ini pas event reward, terus sell gems dan katalisis, dan juga stake sen in his land. Nanti dia bakal mendapat reward. Sedangkan penggunaannya untuk players nanti di tahun kedua sampai kelima ya, dimana players di tahun kedua sampai 5 akan membutuhkan sen untuk bermain game, membeli aset, ngebeli avatar, skin, equipment, dan lain-lain gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ternyata sandbox ini cakupannya cukup luas ya. Bahkan ya, ini nggak cuma developer game doang yang bisa masuk, tapi juga sampai industri musik nih, seperti Avenged Sevenfold ini ya. Di sini Avenged Sevenfold kita bisa lihat bahwa mereka membeli land atau tanah virtual di Metaverse Sandbox untuk menjadi tujuan hiburan utama, tempat merek, IP, dan selebriti dapat terlibat dengan penggemar mereka dan menawarkan pengalaman virtual termasuk game, pertunjukan langsung, dan pengalaman sosial. Merek akan hidup berdampingan melalui negara lain antar negara, dapat berfungsi sebagai arena konser digital, taman hiburan, atau mall yang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh pengguna The Sandbox sendiri atau bersama teman. Gitu guys ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya juga ya, seperti itu ya. Kita bisa ya itulah macam-macam, gak cuma main game tapi seperti kayak dunia virtual beneran lah. Kalau di anime mungkin kayak
SEO gitu ya, Sword Art Online. Dan dengan teknologi blockchain yang terdesentralisasi ini, cakupan aplikasinya jadi lebih luas ya. Kita nggak cuma main game dan dunia virtual doang, tapi kita juga bahkan bisa bikin game dan bahkan kita bisa bikin aset, yang mana itu juga bisa jadi peluang bisnis buat kita gitu loh guys. Oke, kita bisa lihat ya di grafik harganya sen per USDT ini bahwa dari tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang kita bisa lihat bahwa harganya itu secara jangka panjang tuh naik gitu loh guys. Dan kenaikannya ini udah sampai 8.400% ya. 8.400% atau 84 kali lipat nih dari awal. Kita bisa lihat naik seperti ini, dan mulai naiknya yang sangat drastis itu di Februari ya, dan sekarang harganya lagi turun. Untuk jangka waktu atau time frame harian, kita bisa lihat di sini pola yang terbentuk adalah ascending broadening wedge ya. Dan di sini sudah saya bikin juga Fibonacci retracement-nya di mana aja. Dan untuk time frame per 4 jam di sini bisa dilihat bahwa harganya sedang turun guys ya. Di sini seperti apa ya? Bearish flag ya, bearish flag untuk pattern-nya. Dan sudah menembus, bahkan sudah berhasil menembus dari resisten bearish flag-nya, tapi masih belum terlalu terkonfirmasi jelas ya. Kalau kita lihat per 1 jam sih, nah sini udah ada tanda-tanda naik ya. Nah di sini tanda-tanda bahwa dia akan menembus resisten dari bearish flag-nya, dan ternyata benar, tapi dia ternyata turun lagi. Dan semoga aja ya ini masih mau turun lah, semoga aja ya, supaya di sini ada kita bisa buy ya gitu ya, kita bisa buy di bawah, turun dulu lah sebentar. Tapi kalau kalian mau beli sekarang ya nggak apa-apa juga gitu loh, takutnya nanti antisipasi buat harganya udah naik gitu ya, cukong bawang putih udah siap untuk menaikkan harganya. Nah di sini kita bisa beli di 8.400-an ya. Kemudian di 6.800-an atau 0,46 US dollar, dan terakhir di 5.500-an, yang mana ini merupakan juga titik atau nilai Fibonacci 0,618 per mingguannya ya, untuk per mingguannya. Jadi ini adalah area support yang kuat juga nih di harga 5.500-an nih. Dan di situ masih mungkin terjadi ya, harga sampai turun ke situ tuh masih bisa guys. Jadi kita siapin order buy sampai harga situ kalau bisa. Tapi kalau mau beli sekarang pun nggak apa-apa, sedikit untuk mengantisipasi jika harganya sudah terlalu atau sudah siap naik. Nah untuk ininya, untuk sell-nya kita bisa di harga 11.900-an, yang mana ini naik sekitar 20-an% ya dari harga sekarang ya. Kalau beli di harga sekarang kemudian terus naik ke situ, nanti naiknya 22%. Dan resisten kedua di TP kedua di 16.800-an, yang mana 16.800 rupiah, yang mana ini kira-kira naiknya sekitar 70% ya dari harga sekarang kalau kita beli, atau bisa 100% nih kalau kita beli di sini di harga 0,57 dolar ya, tuh bisa naik 100%. Jadi terserah kalian mau nunggu dulu atau mau langsung beli, itu terserah. Tapi kalau saran saya mendingan ya belinya bertahap lah, jangan all in gitu. Yang mana resisten ini 16.800 merupakan menurut Fibonacci retracement merupakan
nilai golden ratio yaitu 1,618, dan jika ternyata ini masih lanjut, dia masih bisa naik lagi sampai harga 22.600, yang mana itu adalah titiknya 2,618 dan menurut Fibonacci retracement. Dan di sini bisa naik sampai 130% jika kita beli di harga sekarang, dan jika kita belinya di harga 0,6, ya benar, sekitar 0,6. Kalau kita beli di harga 0,6 dolar, maka profit yang dihasilkan atau kenaikannya sekitar 160%, hampir 160%. Oke guys ya, itu tadi beberapa berita dan prediksi harga untuk video kali ini. Sekian dulu ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dukung channel Labium Crypto dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.